Saya lihat, semua orang sudah sedang menahan diri sih untuk berinvestasi, terutama di instrumen-instrumen pasar modal, terutama lagi lebih lebih lebih, terutama lagi spesifik lagi di saham, karena ini adalah aset alokasi yang paling beresiko cukup tinggi. Jadi saya pikir memang semua orang nggak hanya investor pribadi ataupun, corporate, even di level negara pun semua orang juga assess, investment risk-nya mereka, untuk, ini sih, jadi emang semua orang is a depending di investment di, riskier asset, termasuk di mutual fund. Berarti ini, bisa kita bilang saat ini investor dan juga masyarakat ini menahan diri begitu ya untuk berinvestasi. Tapi kalau kita melihat saat ini hingga per hari ini dana asing hingga kuartal 1 2020 ini sudah hilang sekitar Rp144 triliun. Menurut Anda apakah, hal ini wajar, terjadi di tengah pandemi seperti ini? Mmm, itu sih saya lihat semuanya, globally terjadi fenomena seperti itu. Jadi, dana investor, di negara-negara berkembang, mulai keluar ke negara-negara yang lebih mereka anggap lebih safe haven. Jadi ini kan teorinya memang, ada relokasi, investasi dari tempat yang lebih, resikonya lebih tinggi ke tempat yang resikonya lebih rendah, atau memang ada alternatif, return yang lebih bagus di tempat yang lain, makanya mereka berpindah. Nah, ini sih saya lihat, fenomenanya lebih ke yang satu sih, jadi karena resiko di beberapa negara yang mereka pikir kayak emerging market dan beberapa negara yang memang resikonya lebih tinggi itu lagi, risk appetite-nya lagi tinggi, maka mereka merelocate, investasi mereka ke tempat-tempat, yang mereka pikir, lebih, safe. Tapi saya pikir fenomena itu, akan relokasi lagi balik ke asal ke emerging market lagi sih akan terjadi sih eventually. Kalau umpamanya kita pikir nanti resiko di negara-negara berkembang itu juga sudah mulai menurun. Jadi, kita pikir memang, inflow sama outflow yang sebesar outflow yang sebenarnya terjadi cukup besar di awal, bulan Maret sampai April ini saya pikir akan, berbalik lagi nanti eventually ke emerging market kalau resikonya sudah mulai, berkurang sih Mbak Moni. Tadi ada sempat, katakan ini, dana asing saat ini larinya ke tempat-tempat yang lebih aman, tapi di kondisi seperti ini, di tengah pandemi global, lebih tepatnya di mana begitu atau kemana larinya dana asing dan kenapa begitu? Jadi alur modal di capital market tuh sebenarnya kan, kalau kita bisa urutkan itu mulainya dari kalau yang resiko yang paling dianggap paling paling kecil itu kan sebenarnya adalah UST, katakanlah UST US-nya. Jadi, surat, UST US, Treasury yang di Amerika, kemudian eventually nanti kalau umpamanya resiko sudah mulai pelan-pelan berkurang, itu akan pindah lagi ke, higher yield, di corporate bond-nya developed market. Habis itu biasanya akan diikutin lagi, dengan arus kalau umpamanya resikonya sudah mulai easing, mereka biasanya berpindah ke higher yield, misalnya ada di, government, bond-nya negara-negara di emerging market. Nah setelah itu mungkin baru ke emerging market, yang equity. Jadi alurnya seperti itu Mbak Monik. Jadi saya pikir kemarin pembalikan, arah, investasi asing itu memang sekarang lagi flight to, safer, aset sih biasanya sih seperti itu. Jadi memang kita tunggu tunggu sih sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah, menunggu dan melihat semua resiko yang ada di depan. Apabila kita pikir, assessment-nya adalah resikonya sudah mulai berkurang, biasanya arus asing akan pelan-pelan juga eventually akan, balik lagi ke higher yield, place sih, higher yield country Mhm. seperti emerging market. Tapi kalau menurut, proyeksi Mbak Anda Monik? begitu ya, menurut, Ya? perhitungan Anda dan juga pandangan Anda, kapan kira-kira dana asing ini akan kembali masuk ke emerging market seperti kita Indonesia? Sebenarnya mereka sudah mulai masuk ke negara-negara yang kalau kita lihat negara-negara yang sudah mulai recover dari pandemik ya seperti di China sama Korea katakanlah. Jadi kita ngelihat ada flow, keluar dari developed market ke tempat-tempat yang memang sudah, terbukti sudah mengalami recovery baik di ekonomi maupun di pandemi, situation-nya. Jadi kita pikir eventually itu akan terjadi juga di tempat yang lain sih Mbak Monik.